Selamat petang Bapak-Bapak, sehat ya? Sehat-sehat selalu ini, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya ke Bung Soleh terlebih dahulu. Kalau Ya, tadi kata Komnas Perempuan, ini harusnya diproses hukum ke polisi. Anda setuju? ya, pasti setuju siapapun yang melakukan kejahatan seksual, melakukan pemerkosaan, melakukan pencabulan ya harus diproses. Bila perlu hukumannya harus berat. Kalau itu konteksnya adalah penegakan hukum. Tetapi begini Mbak, hukum itu tentu tidak hanya berdasarkan tuduhan, hukum tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi hukum itu ada hukum acara pidana. Harus ada dua alat bukti bahwa orang itu disangka melakukan tindak pidana pencabulan. Nah, dalam konteks kasus ini, saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa yang kami tahu tidak ada bukti apapun terhadap kasus ini telah terjadi yang namanya pencabulan tadi, sebagaimana dituduhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa bulan yang lalu pun kasus ini sudah pernah dilaporkan di Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Saya mendampingi terlapor, yaitu Pak BK, dan di situ jelas sekali tidak ada saksi, tidak ada bukti chat misalnya, tidak ada foto, tidak ada video. Nah, kalau tidak ada semua bagaimana? Sementara kasus ini bukan kasus pencabulan tadi malam, tadi pagi, yang bukti-bukti akan mudah, misalnya dilakukan di Hotel A, di situ ada CCTV, paling tidak masuk di kamar, bla bla bla. Kejadian ini tujuannya adalah tahun 2018, tahun 2019, ada tadi di Jakarta, ada di Semarang, ada di Lamongan. Nah, rentan waktu yang panjang itulah yang menjadi keraguan-raguan kita, apa betul tujuan itu ada. Kalau memang ada pemerkosaan, pencabulan, kenapa tidak saat itu dilaporkan ke polisi, ke Komnas Perempuan? Nah, ini yang menjadi tanda tanya kita. Yang kita khawatirkan karena ini sudah viral, hukum itu berjalan bukan karena penegakan, tapi karena viral itu. Masih ingat 3 tahun yang lalu di Surabaya, ada seorang perawat dituduh melakukan pelecehan juga. Meremas-remas payudara 1,5 menit, diulang lagi. Dan itu banyak kejadian. Kita nggak bicara detail soal bagaimana tindak pencabulan ya. Tolong jangan disebutkan sekarang juga. Mengingatkan bahwa dulu ada kasus karena viral, saya mendampingi korban juga waktu itu yang dituduh melakukan pelecehan, yang akhirnya penegakan hukumnya dijalankan dengan acak-acakan tanpa saksi, tanpa bukti CCTV, orang dihukum karena viral tadi. Oke, saya tanyakan ke Bung Rey, kalau kata Bung Soleh tadi kurang, tidak ada saksi, tidak ada bukti, apakah laporan ini bisa diproses? Wah, itu sangat tergantung kepada pihak penyidik nantinya. Saya juga tidak tahu seberapa besar pernyataan Bung Soleh misalnya tepat, atau seberapa besar aduan itu juga punya bukti. Ya kita semua nggak tahu. Oleh karena itu ya kita akan serahkan kepada penyidik. Oke, yang Bung Rey soroti dari kasus ini seperti apa? Saya kira ini kan kasus yang kita semua sedang memeranginya, ya. Oleh karena itu kalau ada si masyarakat dari berbagai pihak terhadap kasus ini wajar saja, karena memang kita tengah terjadi menghadapi kejahatan dalam bentuk kekerasan seksual atau kekerasan seksual ini, ya. Nah itu satu. Nah yang kedua, kalau misalnya ini kejadiannya sudah lama baru dilaporkan sekarang, nah itu pendekatannya mestinya psikologis, ya. Umumnya memang mereka yang jadi korban dari kejahatan dan kekerasan seksual itu agak enggan untuk melaporkannya seketika gitu. Oleh karena itu memang pasal-pasal umumnya yang terkait dengan kejahatan dan kekerasan seksual itu berlaku surut, karena pada dasarnya ya ada persoalan psikologik bagi korban untuk melakukan pelaporan, apalagi dalam umumnya kerangka budaya kita, ya syukurnya sekarang setidaknya dalam 5 tahun terakhir ini kita menduduki budaya yang cukup keras ya terhadap mereka yang diduga melakukan pelecehan, ya, yang diduga melakukan kekerasan seksual itu. Nah, jadi kultur itu mendukung para korban untuk melakukan gugatan-gugatan sekarang. Memang kesannya agak terlambat, nah, tetapi seperti yang kita sebutkan tadi ya, biasanya ada persoalan psikologis bagi para korban untuk segera melakukan pelaporan terkait dengan kasus yang seperti ini. Nah, yang ketiga, karena ini menyangkut anggota DPR, ada mekanisme yang memang harus ditempuh untuk melakukan
proses pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ya. Salah satunya adalah mendapat izin dari presiden. Oleh karena itu, saya kira itu sangat tergantung nanti kepada penyidik. Kalau penyidik misalnya ingin meningkatkan kasus ini dalam proses penyidikan, ya tentu mereka harus berkirim surat dulu kepada presiden untuk memanggil yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu yang mungkin saya kira di sini nanti salah satu yang harus dicermati, apakah izin presiden bisa cepat segera keluar atau tidak, sehingga kita untuk kasus ini bisa dipastikan proses atau tidak begitu ya Bung Rey ya. Nah, saya ke Bung Soleh, kalau dari pihak Anda apa yang Anda baca dari adanya pelaporan dugaan kasus pencabulan? Ada motif politik di balik itu. Kenapa tidak tahun 2018, 2019, 2020? Sekarang ini kan tahun-tahun politik. Dan kebetulan kemarin itu klien kita lagi mencalonkan kembali menjadi ketua DPC. Disitulah terjadi pertarungan. Saya kenapa bicara ini motif politik? Satu, pada saat terjadi konferensi pers rame-rame di Mabes Polri, tiba-tiba kok banyak tahu wartawan tentang kasus ini. Sementara pelapor dipanggil itu tidak datang. Ini kejahatan kemanusiaan. Ini kejahatan luar biasa. Mestinya pelapor itu datang. Kalau pelapor itu tidak datang, minimal pengacaranya datang. Perlu saya sampaikan, Mbak. Saya dulu pernah ketemu dengan pengacaranya pada saat kasus ini ramai di Dewan Kehormatan. Saya sampaikan dari hati ke hati bahwa kasus kayak begini saya yakin tidak akan bisa dilanjutkan karena terlalu lama rentan waktunya, minimnya tidak adanya alat bukti. Apa tidak kasihan, apalagi kalau ini sampai ramai di media, apa tidak kasihan terhadap korban? Namanya jelek, jejak digital itu orang akan tahu kamu pernah diperkosa orang, dan waktu itu mau menikah si perempuan ini. Saya sampaikan, tapi pengacaranya menyampaikan itu yang penting jalan, Nah, saya menduga sekarang ini korban sudah tidak lagi antusias, makanya pada saat dipanggil oleh Mabes tidak hadir, pengacaranya pun tidak ada. Sementara klien kita, anggota DPR yang kebetulan ini adalah pejabat, ya saya tidak, siapapun di depan hukum itu sama, meskipun anggota DPR itu sama, kalau salah harus dihukum, tetapi ada penggiringan opini yang luar biasa sejak awal, tanpa wartawan itu dibekali pemahaman kasus ini seperti apa. Saya mau klarifikasi. TV One pun pada saat pagi itu menyampaikan. Kalau kita kan bahasnya sekarang di Kompas TV, makanya saya sekarang undang Bung Soleh. Saya fokus begini. Tadi Anda membaca ada motif politik, oke. Sampai di sana kita catat, oke. Dan Anda keberatan bahwa ini dianggap ada trial dengan opini publik yang dibangun di awal itu menurut Anda. Saya sekarang tanya ke Bung Rey agar kita di sini sama-sama menemukan masalah ya secara clear dari sisi masing-masing. Kalau Bung Rey lihatnya kalau ada dugaan motif politik seperti ini, apalagi dugaan kasus pencabulan, ini jelas-jelas ditentang oleh kita semua tindak pidana ini. Yang kedua melibatkan tokoh politik. Rentankah ini motif politik atau harus juga dibuktikan soal pidananya? Ya bisa dua sih sebetulnya. Orang melapor itu ya karena memang benar-benar korban. Tapi pada saat yang bersamaan, yang bersangkutan juga memiliki motif politik, dan itu boleh-boleh saja. Misalnya yang bersangkutan niatnya, saya tidak mau lagi di orang ini naik lagi, tapi belum tentu motif politiknya itu misalnya digerakkan oleh orang lain, tapi semata-mata digerakkan oleh dirinya sendiri. Orang kayak begini ini nggak boleh lagi nih jadi pejabat negara, kan bisa begitu tuh. Jadi motifnya berdatang dari dirinya sendiri, bukan karena dikerahkan oleh orang lain, didorong oleh orang lain, ataupun di-setting oleh orang lain. Itu bisa juga. Jadi dua-duanya bisa muncul. Tapi kalau bisa juga semata-mata motif politik. Nah, kalau misalnya semata-mata motif politik, nggak ada dukungan, nggak ada alat bukti macam-macam itu, saya kira justru itulah pentingnya kasus ini untuk segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Karena ini kan semua jadi asumsi. Kalau untuk di proses hukum tentu kan tadi ada stepnya lagi karena bisa mengatakan baik yang bersangkutan anggota dewan. Betul. Tapi di sisi lain kalau karena ini sudah kadung viral, saya tanya lagi ke Bung Soleh, karena ini sudah kadung viral, agar tidak menimbulkan asumsi, kalaupun ini dibawa ke Mahkamah Kehormatan Dewan dan nantinya misalnya diputuskan tidak terbukti, klien Anda siap untuk Mahkamah Internasional pun tidak ada masalah. Dari dulu harapan saya, kalau memang ada pencabulan, jangan ke Dewan Kehormatan Partai, karena itu bicara soal etik, lebih baik pidananya. Tapi kan itu tidak dilakukan.
ketika merasa nggak bisa berhasil di Dewan Kehormatan Partai, sekarang lari ke kepolisian. Kenapa tidak sejak awal? Mau ke MKD, silakan. Asas kepastian hukum itu jauh lebih bagus, lebih cepat, lebih baik dibanding hanya soal main framing, menggunakan narasi-narasi untuk menghancurkan nama baik seseorang. Tidak murni bicara hukum. Mbak, saya ingin menyampaikan kasus ini agak mirip dengan iklim Hakim ketika dia menuduh Hotman Paris bahwa dia dipaksa begini, tanpa ada saksi, tanpa ada bukti. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kecewa kepada pengacaranya, nuduh pengacaranya macam-macam. Saya khawatir kasus begini ini juga begitu. Soal pencabulan sekali lagi itu kejahatan kemanusiaan yang memang harus diusut. Tetapi sekali lagi, siapapun lah, mau itu lawyer, mau itu pembela perempuan, silahkan. Tetapi harus dilihat kronologisnya. Ini layak tidak, ini memenuhi unsur tidak. Bahwa kalau hanya sekadar bicara korban, tanpa menggunakan hukum acara, alat buktinya tidak ada, yang terjadi hanya opini, yang terjadi hanya tujuan-tujuan yang menurut saya tidak imbang akhirnya. Oke, baik. Saya ke Bung Rey, karena kan bicara kasus pencabulan atau kasus pidana apapun, termasuk apalagi ini pencabulan, yang ditaruhan adalah nama baik juga terduga pelaku dan terduga korban. Nah, kalau Bung Rey, bagaimana harus hati-hati dalam menanggapi ini, baik dari MKD ataupun nanti misalnya diberikan izin untuk diproses secara pidana? Ya, semua memang harus hati-hati, tidak bisa juga sembrono, ya kan? Nah, tapi karena kasus ini juga didorong oleh Komnas Perempuan, ya mungkin kita punya semacam keyakinan setidaknya bahwa alat buktinya itu ada, meskipun tadi misalnya ditolak oleh Bung Soleh. Nah, soal apakah ada alat bukti atau tidak ada alat bukti, itulah pentingnya proses ini disidik oleh para penegak hukum. Tapi kan kalau Komnas Perempuan mendorong kasus ini, ya mau soal Komnas Perempuan tidak mengerti prosedur hukum kan tidak mungkin. Itu asumsi kita yang pertama tuh. Nah, yang kedua sebetulnya yang mungkin menarik nanti, bila mana sidang di MKD misalnya telah membuat keputusan yang dinyatakan asumsi misalnya bahwa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan sesuatu yang dituduhkan kepada beliau, apakah dengan sendirinya proses hukum di kepolisian akan gugur? Jawaban saya tidak. Itu dua ranah yang berbeda memang, meskipun tentu ada keseimbangannya, ada kebersamannya. Nah, oleh karena itu, sekalipun misalnya nanti MKD membuat keputusan yang menyatakan bahwa aduan itu tidak dapat diterima, tapi tidak dengan sendirinya atau serta-merta, ya proses di kepolisian itu dapat dihentikan karena berdasarkan keputusan MKD. Nah, kalau misalnya untuk ke MKD-nya itu otomatis harus ada laporan, begitu ya, Bung Rey ya, tidak bisa semata-mata MKD. Ya, karena ini kan sifatnya sangat individual, memang harus dilaporkan, kecuali misalnya yang itu kejahatan yang bersifat umum. Nah, kalau itu sih atas dasar pengetahuan anggota MKD atau DPR sekalipun yang bersangkutan bisa dipanggil. Tapi karena ini mengenai dilakukan hubungan yang bersifat individual, ya memang harus dilaporkan. Itu sama seperti misalnya saya dilecehkan oleh anggota DPR, ya tidak serta-merta anggota DPR-nya bisa dipanggil, terus saya laporkan bahwa memang saya harus dilecehkan itu. Gitu. Tapi sekalipun begitu, ya gimana? Saya izin dulu, saya ke Bung Soleh dulu. Kalau dari sisinya klien Anda, apakah ada rencana untuk melaporkan balik terduga korban ini? Terus terang Mbak, sejak awal klien kami meminta ini diusut tuntas. Artinya kalau memang misalnya Dewan Kehormatan segera putus, salah atau tidak, kalau memang dilaporkan ke polisi, segera diproses supaya ada kepastian hukum, supaya klien kita ini tidak hanya sekedar diserang melalui media, karena sejak beberapa minggu yang lalu itu media-media yang tidak begitu jelas itu sudah pengen ketemu lah, kalau enggak ini akan tindak lanjuti. Jadi nuansanya sudah banyak yang memanfaatkan kasus ini, tujuannya soal duit dan itu loh. Tapi ini bukan soal korban, tapi pihak-pihak lain yang pengen mengambil keuntungan di dalam kasus ini. Kalau memang ini nanti mau dilaporkan ke Dewan Kehormatan teman-teman MKD misalnya, silakan, nggak ada masalah, nanti kita dampingi supaya jelas konstruksi hukumnya loh. Ingat dulu ada sebuah cerita Sayyidina Ali itu pada kehilangan baju perang. Itu pun sudah tahu pelakunya, hakim tidak mau memutuskan karena minimnya alat bukti, tidak ada saksi. Dalam kasus ini pun juga seperti itu, hati-hati karena ini menyangkut nama baik seseorang.
Jangan asal menuduh kalau memang tidak ada bukti gitu. Oke, terakhir Bung Rey, jadi kasus ini agar terang benderang, tidak sebatas asumsi saja, apa yang harus dilakukan sekarang? Ya itu tidak ada, kecuali 2 hari lagi. Pertama ya MKD segera memprosesnya untuk menguji apakah benar tidak ada alat bukti seperti yang tadi disebutkan oleh Bung Soleh. Begitu juga dengan penegak hukum dalam kepolisian. Lanjutkan saja, selain memanggil tentu saja korban untuk ditanyai tentang perihal yang dibahas itu. Dan yang kedua tentu bisa saja memanggil yang bersangkutan, dalam hal ini yang terlapor. Gitu. Sehingga dengan begitu ya kasus ini terang benderang apakah itu memang tidak ada alat bukti seperti yang disebutkan tadi oleh Bung Soleh. Tapi itu tadi, kalau sampai Komnas HAM misalnya mendorong kasus ini dilanjutkan, ya mau sih Komnas HAM tidak mengerti betul soal alat bukti dan seterusnya itu. Oke, jadi harus sekali Mbak. Oke, singkat silakan. Saya ingin mengingatkan kepada Bung Rey, kepada politisi-politisi yang lain. Kalian berpotensi juga akan mengalami kasus seperti ini. Tiba-tiba ada orang lain 3 tahun yang lalu bicara, saya dulu pernah dicabul sama si A, saya pernah dicabul oleh si B. Dengan kejadian rentan waktu yang lama, tanpa ada bukti, tiba-tiba viral, nama baiknya akhirnya jatuh. Dan itu sangat berbahaya. Sejak awal kami mengingatkan hati-hati kalau kasus seperti ini. Ingat dulu kasus Pilgub Jatim, calon wakil gubernur, mana itu Banyuwangi. Jadi dia harus hati-hati, harus ada pembuktian yang jelas kalau soal pencabulan ini. Itulah pentingnya proses ini dilanjutkan. Baik. Kita lihat proses ini sampai mana nanti akan dilanjutkannya. Terima kasih Bung Soleh, terima kasih Bung Rey. Terima kasih Mbak Bunga. Sehat. Berikutnya kami